Baiklah, selamat malam. Jadi ada ketua kelas yang pagi itu kelas apa ya? Kelas C ada di sini. Siapa ya? Jesse. Oh ini ketua kelasnya Muhammad Arya yang siang. Eh, Muhammad Arya itu yang pagi kalau nggak salah. Ada nggak? Arya. Nggak ada nih. Kalau ketua kelas yang siang Jaslyn nih kalau nggak salah. Ada juga. Di sini yang dari FIK ada perwakilannya ada Farhanah Basri, ada siapa lagi nih? Muhammad A- Durmuji, Ada bang. terus oke. Baik, jadi ada kita ini sebenarnya ada saya baru ini ya. Jadi kemarin tuh ada evaluasi CPL. Terus dalam evaluasi CPL itu ya dievaluasi ininya capaiannya. Nah, ternyata mata kuliah ini nih mata kuliah outputnya proyek ya. Jadi 50% itu proyek ininya, penilaiannya tuh proyek. Nah, ini yang harus kita bicarakan ya, yang penting untuk kita pahami bersama gitu. Sebenarnya proyek itu apa gitu. Jadi proyek itu eh, outputnya adalah suatu purwarupa gitu ya. Entah itu adalah ya tidak bisa kayak paper aja gitu, harus sesuatu yang bisa dilihat oleh umum gitu. Eh, saya mau tanya dulu di FIK proyeknya apa yang biasa kamu kerjakan? Farhanah Biasanya Basri. kalau kita, Dari izin menjawab, Bang. Ya, ya Jadi silakan. setiap per semester itu kami biasa kemarin tuh kan kami web programming, jadi outputnya itu bikin aplikasi pemrograman web. Habis itu nanti kami dibuat artikel terkait Oh, masing-masing topik proyek kami gitu, Bang. oh, artikel ya. Iya, eh, saya juga begitu. Jadi ada ininya, terus udah gitu ada apalah gitu yang disampaikan gitu ya. Nah, artikelnya dikirim kemana dari kalau di FIK? Eh, Beberapa ini sih Pak, publikasi artikel yang FIK punya kayak yes, iya, informatif gitu-gitu Pak. Hmm. Ya, ya. Ya, nanti kita bicarakan aja ya outputnya apa. Nah, yang kita telah kerjakan sampai UTS, kalau kalian bisa ini ya, kalian bisa lihat, ini kalian sudah sampai pre-processing kemarin kan ya? Nah, ini ada pre-processingnya. Nah, sekarang ada sampai, nah kalian ini mau masuk ke machine learningnya nih. Nah, machine learningnya ini sebenarnya eh, saya mau dengar dulu nih dari FIK. Menurut kalian eh, untuk mahasiswa Fakultas Sosial susah nggak ini yang dikerjakan nanti gitu? Menurut kalian? Siapa aja? Silakan ada Farhanah Basri bisa, Durmuji boleh, atau ini ngolah datanya sampai mana bang? Kalau boleh tahu. ngoleh datanya sampai sampai modeling. Sampai sini nih, sampai sentimen positif negatif. Eh, Lumayan sulit sih bang kalau menurut saya. Oh, lumayan sulit ya. Kira-kira Tapi kalian kebantu chat GPT sih. Kalau hmm, kalau kalau itu kalau masalah kayak gitu. hmm. Kira-kira ada nggak video tutorial yang bisa di mudah diikuti untuk mahasiswa sosial politik? Waduh. Kalau saya kurang tahu bang.
Tahu ya. Kalau di kelas yang sebelah sini kan gampang ya. Nah, ini untuk kelas yang satunya lagi nih, yang agak eh, sulit ya. Maksudnya sulit mengikuti gitu. Jadi kalian ini santri UTS sudah kepada pre-processing kemarin ya. Sudah ada token, lemnitisasi, apa, stopword dan sebagainya. Sekarang dimasukin ke machine learning. Dari machine learning terus ada modeling, terus gitu baru ke sentimen positif atau negatif. Nah, ini diperlukan eh, sebenarnya prosesnya seharian tuh selesai, tetapi ya itu dia eh, kalau ada video tutorial yang bisa diinikan boleh di-share dulu tuh. Saya sih sampai saat ini belum menemukan ya. Ada sih, cuman langsung hasilnya gitu. Tidak apa ya, tidak ada prosesnya. Sentimen analisis, misalkan cara gitu aja. Nah, ini salah satu eh, nah ini yang salah satu nih ya, Farid Asroful membuat sentimen analisis dengan Python, tapi Pythonnya itu, nah dia nggak tahu nih pakai apa ya. Nah ini sebenarnya eh, menggunakan Google Colab, jadi yang dilakukan hanya klik 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 aja gitu. Nah tetapi untuk di visit yang harus di follow apanya gitu ya. Eh, Menurut saya coba dipelajari aja ini video tutorialnya. Eh, jadi menggunakan ini masih menggunakan apa namanya Python environment nih. Kalau misalkan menggunakan Google Colabs, cara sentimen analisis Google data ya, Mobile Legend. Oke. Coba kita lihat nih sentimen analisis naik bias. Dia pakai apa Google Colabs juga. Nah ini kalau ada video-video tutorial seperti ini kalian bisa lihat. Nah, yang data capres, preprocessing. Oh, dia masih pakai GitHub ya. Kita lihat dia di Python environment atau di oh ya ini pakai Google Colab nih. Nah, ini bisa di ini ya, bisa ditiru. Nah, ini yang harus kamu lakukan ya. Kamu nanti ketika sudah melakukan preprocessing, ada 4 ya yang harus dilakukan. Normalisasi, stop dan sebagainya. Nah, menurut dia nih harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Nah, kalau menurut saya sih tidak perlu ya, karena sudah ada machine learning yang menggunakan eh, bahasa bahasa Indonesia langsung. Nah, sudah. Nah, ini udah translate. Coba kita lihat collecting, downloading, full menjadi bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalian bisa lihat kok gambarnya kalau oh ya bisa lihat tuh. Jadi ke translate-nya ke bahasa apa nih? Oh, oh, ini Twitter ya. Terus oh ya ke bahasa Inggris kalau nggak salah. Nah udah gitu eh, habis itu melakukan labeling, visualisasi, klasifikasi sentimen. Oke ya nggak apa-apa sih. Ya ini ikuti aja ininya eh apa namanya step by stepnya. Nah hasilnya kamu outputnya ada dua. Satu, melakukan slide presentasi, terus me- membuat artikel. Nah, artikelnya dikumpulkan pas UAS gitu, sama presentasinya. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah ininya, pre-processingnya, terus udah gitu apa namanya presentasinya. Jadi presentasinya menjelaskan langkah-langkahnya nih. Satu, dua, tiga, empat, sampai 6 langkah kalau nggak salah ya. Nah, 6 langkah ini coba, satu,
satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kurang lebih lima, lima sampai enam. Satu, 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 dua, tiga, empat, lima. Ya, satu, dua. Ada kurang lebih 5 sampai 6 langkah yang harus dilakukan. Nah, boleh juga direkam atau enggak perlu ya. Atau misalkan kamu jelasin aja kayak seperti ini gitu ya. Kayak yang dilakukan Mas ini nih. Kalau dia kan dilakukannya di Python environment. eh, Terus nanti hasilnya kamu jelasin tuh gitu. Jadi udah selesai tuh, udah selesai sampai bawah. Terus kamu jelasin sampai satu satu dua tiga empat lima gitu ya. Nah, boleh juga misalkan menggunakan presentasi gitu. Boleh juga kayak gitu. Nah, menurut saya sih eh, cari yang mudah. Jadi kalau ini dia direkam terus langsung dijelasin aja tuh. Karena stepnya sudah ada kan. Nah, nanti dijelasin satu persatu. Nah, ini sudah selesai ya. Terus sudah gitu ada hasilnya. Nah, hasilnya nanti kamu masukkan ke YouTube. Nanti saya lihat. Nah, yang wajibnya adalah eh, ya dua-duanya wajib. Jadi direkam menjelaskan dan kemudian membuat artikel. Kalau yang ini dia on the fly, maksudnya sambil sambil dikerjain, sambil direkam gitu. Saya tidak menyarankan yang ini karena akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dikerjakan sampai selesai, terus kemudian baru kamu lakukan presentasi eh, mungkin sekitar 7 sampai 10 menit aja. Terus kamu nanti buat artikelnya. Nah, untuk artikel eh, saya sarankan kamu menggunakan artikel salah satu itu ya. Ini harus ada analisisnya. Analisisnya apa gitu kan? Nah, ini hasil analisisnya menggunakan teorinya siapa namanya tuh? Manuel Castel. Nah, salah satu dosen kita, Garcia Sentiment Analysis. Ini eh, jadi Mas Garcia dari FISIP telah menginikan ya eh, me- Garcia PN coba PN. Nah ini sudah eh, melakukan analisis tapi dari Twitter. Nah, ini Garcia Krisnanov Nantatiel dari UPN. Terus apa? Nah ini ada analisisnya. Nah nanti analisisnya yang kamu sampaikan di sini. Kenapa sebagainya dan sebagainya. Oke, oke. Nah, oke, analisisnya apa dan kemudian eh, penelitian selanjutnya apa. Jadi itu ya eh, kurang lebih yang akan kita lakukan di UAS. Nah, sekarang saya mau dengarkan dulu pendapat kalian terkait dengan tingkat kesulitan atau langkah-langkah yang mungkin kurang jelas. Silahkan saya berikan pada Flor. Pak, mungkin saya izin nanya Pak. Saya Joe dari kelas C. Untuk ini kan dari tadi kan ada beberapa aplikasi ya Pak kayak tadi yang codingnya gitu-gitu. Nah itu eh, yang video dari siapa tapi nama channelnya Day Noni itu maksudnya satu video itu udah menjelaskan semuanya Pak. Ya misalnya untuk UAS itu Pak. Kayak runtutannya udah ada semua gitu tinggal kita pelajarin aja atau ada referensi lain Pak. Sebenarnya ini referensi aja ya yang bisa dilakukan karena dia melakukannya di Google Colab. Jadi nggak perlu diinstal. Jadi langsung kamu bisa langsung membuat di Chrome langsung kamu bisa lanjutkan. Nah kalau misalkan ada video lain boleh-boleh juga nggak apa-apa. Ini hanya dua referensi yang saya kasih. Kalau yang ini kan dia menggunakan Python environment agak sulit kayaknya ya. Ehm, Kalau yang ini pakai Google Colab. Nah, kalau misalkan Dedoni kayaknya udah cukup cukup baik sih. Udah cukup baik. Silakan kamu dengarkan gitu. Nanti eh, kalau ada kesulitan kita bisa tanya jawab di WA sih sebenarnya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak.
Tapi Oke. untuk data yang dari datanya itu bebas ya Pak. Kan kalau di Indonesia kan calon presiden, kalau Hmm. eh, untuk UAS bebas gitu Pak. Apa aja atau ada Oke, tentukannya? datanya kan kalian sudah dapatkan tuh komentar dari itu, dari mana? Dari Oh, yang YouTube kemarin ya Pak. iya yang YouTube kemarin itu. Oke, siap. Dan kamu sudah masuk pre-processing kan sebenarnya itu. Iya. Nah, tinggal dilanjutkannya dari situ gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang. Oke, ada lagi silahkan. Ini cukup ini ya. Jadi dia sudah langkah-langkahnya sudah ada. Jadi untuk coba kita lihat. Ya memang langkah-langkahnya. Oh ini ya. Kode programnya ada di sini nih. Jadi mungkin di GitHub. Jadi tinggal di copy paste aja ininya. eh Coba kita lihat. Hmm, hmm, hmm. Alah, udah ini. Alah, kebanyakan ini. Oh, matikan. Coba kita lihat. Classifier, data, preprocessing, hasil translate. Hmm. Oh ya nih udah ada nih import library-nya nih. Ini library-library-nya yang sudah dimasukin ke sini. Contohnya ini eh, ini cleaning datanya. Nah, ini udah ada nih, duplicate missing value. Jadi tinggal mungkin bisa langsung di copy paste dari sini nih. Ada token, ada stemming, nah, labelingnya juga ada. Ya, tinggal di ini ya, tinggal diikuti. Sudah ada copy paste-nya di sini. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan cara yang lain, misalkan kan ada sentiment analysis ada banyak ya, ada tiga tuh, ada Naive, ada SVM sama logistic regression. Silahkan aja, tapi pastikan gitu ya, dipastikan dijelaskan dulu. Gitu. Silakan, ada yang bertanya lagi. Bang, izin bertanya. Ini kan kemarin kita scraping datanya itu yang 3 data ya Bang. Kalau misalnya kami kan udah pre-processing data, nah itu masih kurang puas sama hasilnya karena terlalu sedikit datanya. Kalau ganti boleh nggak ya Bang? Boleh aja, boleh, 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 boleh aja. Tapi tetap 3 referensi data atau gimana Bang? Oke, kayaknya nggak perlu dibatesin tiga atau berapa gitu, terserah kamu. Tapi yang jelas kamu harus tahu deadline kamu gitu. Kalau misalkan dalam waktu tertentu kamu dapatnya misalkan 10, asal ada waktunya boleh aja gitu. Tapi harus ingat waktunya, waktu kamu untuk mengerjakannya sih gitu. Menurut saya sih eh, 3 udah cukup sih gitu. Kalau misalkan kurang puas kamu tambahkan boleh, tapi tidak mengulang dari awal ya, tinggal ditambahin aja sih gitu. Gitu sih. Oke, makasih banyak Bang. Oke. Silakan lagi kalau ada lagi. Izin bertanya, Bang. Ya. Kemarin kan kita mengumpulkan eh, file datanya itu kan dari 3 YouTube video dari channel itu ya, Bang. Berarti nanti hasil analisisnya itu tentang keseluruhan sentimen dari 3 data itu untuk channel YouTube-nya ya, Bang, bukan masing-masing video. Ya, jadi eh, menjelaskan hasil dari 3 itu. eh Ya, apa namanya? Menjelaskan hasilnya gitu. Tidak menceritakan channelnya, tapi sebutkan aja hasil yang kamu dapatkan apa gitu. Kayak gitu sih. Baik, Bang. Berarti hasilnya apa? Nanti kita tarik kesimpulan tentang sentimennya tuh sebenarnya lebih ke positif, atau negatif untuk channel YouTube-nya gitu ya, Bang. Bukan channel YouTube-nya, terkait dengan isunya gitu. Itu sih. Baik. Hmm. Berarti Nah, nanti ada hasil berbeda untuk 3 video ya, Bang? oh, nggak perlu, jadi satu aja gitu. Jadi gini, eh, ceritanya gini ceritanya ya. Ada isu, ya kan? Nah, kalau kamu lihat ya di layar, ada isu yang kamu asumsikan sudah bisa dicakup dalam 3 video itu tuh. Jadi sentimen analisis, analisis netografi ya, analisis sentimen analisis.
terkait isu gitu. Jadi bukan bukan channel, bukan videonya, tapi terkait isu. Nah, kalau misalkan kamu merasa begini, kayaknya kurang pas deh kalau diwakili sama 3 channel aja gitu. Ya boleh, kamu tambah lagi, misal. Tapi tidak banyak-banyak kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu ngerasa bahwa 1 channel sudah cukup gitu, nggak apa-apa juga. Nah, sebenarnya berapa sih kalau boleh tahu, boleh dikatakan cukup itu berapa gitu ya? Cukup itu sekitar 2.000 baris. 2.000 baris. Jadi tiga video itu saya anggap sekitar 500. Eh, Misalkan ini Ferdi Irwandi gitu ya. Nah, kita nggak menilai Ferdi Irwandinya. Kita tidak menilai channelnya Ferdi Irwandi, tapi kita menilai suatu isu, yaitu tentang percaya kepada takhayul di tengah masyarakat modern. Diasumsikan bahwa semua pendapat orang Indonesia didapat dalam videonya Ferry Inwardi dan isinya misalnya udah 14.000. Ya sudah, ini aja dipakai. Nggak usah pakai 3 video. Ini udah cukup nih. Sudah ada 14.000 komen. Ini udah ngelebihi batas untuk analisis. Yang saya minta untuk satuan itu sekitar 1.000 sampai 2.000-an lah. Jadi kalau misalkan udah 14.000 ya udah 1 video. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Pak, saya eh, 3 video masih kurang nih. Nah, itu lebih baik dipertimbangkan untuk ditambah kayak gitu sih. Nah, ini kamu silahkan dibaca ya. Nggak dibaca, di download. Nah, ini sudah cukup nih gitu untuk mencakup isunya. Jadi sentimen analisis terkait dengan isu. Isu santet itu bagaimana gitu. Eh, apakah kebohongan santet itu, membongkar kebohongan santet itu didukung atau ditolak gitu. Kayak gitu. Misalkan santet itu ya memang ada benarnya, tetapi menyampaikannya, nah itu kamu silahkan kayak gitu tuh kamu ungkap di sini gitu. Nah, menurut saya sih, nah kamu bisa lihat nih, lebih baik lebih banyak misalkan positif. Nah, sekarang kita lihat negatifnya apa gitu. Apanya eh, yang negatifnya itu apa gitu. Saya termasuk orang yang kayaknya untuk masalah santet ini agak keras disampaikan ke orang Indonesia. Jadi saya lebih ke arah negatif sebenarnya nih ke sini tuh. Ya kalau mau bongkar silakan aja, tapi terima konsekuensinya ya gitu. Kalau saya begitu, wah kok kayaknya ngancem gitu, Bang Jack kok kayaknya ngancem. Ya saya terus terang kurang suka dengan cara penyampaian seperti ini gitu ya. Karena pembongkarannya oke, tetapi kayak contohnya video-video ini eh, ya menurut saya sih ada pro kontranya gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke arah netral, bahkan lebih ke arah negatif gitu. Nah ini kamu kamu bahas ininya nih, analisisnya nih kayak gitu. Jadi nah ini nih topik related word global economic. Nah ini yang saya inginkan gitu. Nggak cuman apa negatif positifnya, tapi ininya gitu. Silahkan lagi kalau ada yang mau bertanya. Bang, Izin maaf, bertanya, Bang. Ya izin silakan. bertanya. Ya ada dua, salah satu dulu. Oke, saya ya Bang izin bertanya Ya untuk silakan. memastikan. Ini nanti UASnya kelompok seperti UTS kemarin kan ya Bang? Iya betul. Oke, makasih Bang. Oke, selanjutnya tadi Untuk pengumpulan di UASnya itu perwakilan per kelompoknya atau perwakilan, masing-masing perwakilan, aja? perwakilan Oke, aja, perwakilan. oke, makasih. Sama-sama. Jadi analisisnya nggak berhenti sampai apa negatif positifnya ya. Jadi nggak selesai sampai sini. Tetapi harus ada ini ya, harus ada ini nih, harus ada ini nih, tema, topik dan sebagainya nih. Jadi apa nih yang akan banyak digunakan gitu. Nah ini juga sama ya, yang tadi Irwandi. Heru Indrani kayaknya banyak hal yang bisa kita ambil nih. Eh, silahkan dianalisis nanti oleh model-model lainnya. Gitu. Ya ada, Bang, ya silakan. izin bertanya kembali. Tadi Hmm, kan Karisa Aura sempat bertanya mengenai 3 video itu. Nah, sepertinya kami salah tangkap Bang. Jadi kemarin tuh waktu UTS kan Bang Cik bilang
satu channel tiga video. Jadi kami nangkapnya satu video, satu channel itu tiga video dengan topik berbeda. Jadi gimana ya Bang? Gak satu isu atau Oh, iya. iya Jadi sih. gimana Bang? Iya, iya. Kayaknya itu, eh, tapi benar-benar nggak ada hubungannya satu video dengan yang lain. Kalau dari kelompok saya sih ya Bang. Jadi podcastnya tetap punya Malaka Project, cuma topiknya dengan topik tiga berbeda. Dan itu Oh, komentarnya kurang dari 2.000 Bang. Jadi apa kami ambil satu topik terus kami cari dua video lagi Bang. coba gini. Kalau Malaka Project kan sebenarnya, menurut saya sih, kalau memang kalian menilai tidak ada hubungannya, lebih baik diulang aja, gitu. Lebih baik diulang aja. Kecuali kalau misalkan eh, salah satu videonya udah mencapai 2.000 satu, jadi yang lain nggak perlu. Atau dua di antara videonya membicarakan isu yang sama dan hasilnya udah 2.000 juga, nah itu juga boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada kalau kamu merasa tidak ada hubungannya dan juga komentarnya tidak mencapai 2.000, kayaknya harus diulang. Kayak gitu sih. Gimana? Tadi siapa tuh yang kelompok berapa Saya tuh? Bang. Gimana? Eh, Kelompok satu Bang. Gimana kelompok satu? Kayaknya diulang aja. Sebenarnya Hmm. iya Bang. Sebenarnya kami waktu UTS sudah sampai sentimen analisisnya sih Bang. Cuma Iya, 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 memang iya. isunya berbeda. Jadi nanti satu titik fokus di satu isu ya Bang. Iya, iya, iya. Betul sih. Eh, Kalian termasuk nilainya yang bagus tuh. Cuman apa namanya, isunya nggak nyambung ya ternyata ya. Iya Bang, soalnya kami Mm-mm. satu channel tapi tiga topik beda. Mm-mm. Coba aja dicarikan yang kurang lebih sama, dan hasil komentarnya gabungan dari tiga harus 2.000 atau udah mencapai 2.000 gitu. Gitu aja sih. Coba kita lihat nih Malaka Project yang masalah Hasan Nasbi. Nah ini 1.400 masih kurang sih, gitu. Jadi oke, sekarang Hasan Nasbi kan masalah politik dan Tan Malaka. Kita cari aja yang kurang lebih sama, misalkan apalah gitu, yang Hasan Nasbi juga gitu, atau mungkin yang lain gitu yang masih isunya sama gitu, gitu sih. BTW Sih Baswe, Bang. oh ya, sama-sama. Ini Mamang Cashbor ini alumni UPN nih dia nih, HSNM. Nah, jadi dia lumayan vokal juga nih, terkenal di internet, boleh juga diwawancarai. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Bang Bang, izin. oh, Jessica dulu, silakan. Oh, oh iya Bang izin tanya kan kalau kemarin kelompok saya itu ngambil tiga em, podcast jadi tentang isi podcastnya itu pokoknya Ridwan Kamil, em, Rano Karno, sama satu lagi kan Marcel. Itu kan hubungannya mereka kayak maju maju pemilihan gitu ya Bang. Cuman si Marcel ini kan bukan di Jakarta. Kalau kayak gitu gimana ya Bang? Apakah yang Marcel ini diganti atau gimana? Coba aja diberikan suatu rasionalisasi dulu. Jadi rasionalisasinya, eh, apa namanya, kamu perhatikan, dan kemudian kalau misalkan tidak ada itu ya, tidak ada jelasnya di mana, ya kamu bisa itu, bisa diganti tuh gitu, boleh diganti. Kecuali kalau udah mencapai 4.000 gitu, kayak gitu sih, Baik, makasih Mas Bang. Bang. Ya terima itu sama-sama. Yang tadi Dormuji ya kalau nggak salah. Ini HZNM ternyata oke Bang. ngundurin diri dari Stima ya. 2008. Eh, untuk UASnya nanti kita perlu datang ke kampus atau gimana? Nggak perlu kayaknya. Oke. Cukup online aja. Thank you, Bang. Oke. Oh, deh. Sempet Hmm. Jangan-jangan dia nggak Bang kelar. izin, Oke, oke, silakan, silakan. Manover. ya tadi kan Bang Jack bilangnya seharus satu channel. Kalau misalkan tiga video itu beda channel tapi masih ada hubungannya, nggak apa-apa kah atau gimana? Kalau satu channel gimana?
kalau nggak satu channel tapi masih ada Oh hubungannya. iya ya, boleh 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 boleh. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, silakan. Bang izin bertanya, Silakan silakan. kalau untuk videonya itu harus semua anggota menjelaskan atau kayak beberapa Nggak aja usah. gitu? Nggak usah. Tidak usah dijelaskan semuanya. Berarti nggak harus semua anggota muncul di video itu ya, Bang? Nggak perlu. Jadi satu orang aja. Tapi kalau misalkan mau kayak gitu, boleh aja. Cuman apa ya, jangan kayak apa ya, ya jangan rebutan gitu. Gitu aja sih. Oke, Bang, makasih. Oke. Wah anjir, nggak usah dikasih lihat terus. Eh, silakan. Bang, maaf mau izin bertanya. Ya, ya, ya. Kemarin kelompok saya itu kan ketiga videonya itu tentang hiburan. Nah, Hmm. kira-kira boleh nggak sih isunya itu tentang itu bukan kayak politik ekonomi gitu, Bang? Boleh, boleh, boleh. Ya, nggak Nggak, harus kayak apapun sih. Menurut saya nggak harus ter ini dari satu itu ya. Yang penting ada korelasinya dan ada bisa kamu sampaikan gitu, isu terkaitnya bagaimana. berarti yang berdasarkan video kemarin aja ya, Bang, isunya. Betul, betul, betul. Oke, terima Berdasarkan. kasih, Bang. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Nah, saya kasih setidaknya waktu eh, sekitar 3 hari dari waktu yang ditentukan di UAS ya, gitu. Jadi hari apa tuh gitu. Nanti kalau misalkan perlu perpanjangan waktu ya tinggal bilang aja gitu. Tapi menurut saya mohon diperhatikan ininya masing-masing, eh, ininya ya kapasitas ini kalian ya, karena eh, takutnya kalian nanti ya takutnya apa tuh, kayak kejar-kejaran sih kayak gitu. Jadi lebih baik di di diukur kemampuannya masing-masing. Ya, silakan. Ada ini lain? Pak, maaf saya ingin tanya, nanti ini recordnya dikirim kan ya, Pak? Iya, tapi gak saya unlist itu. Tadi ada. Iya, nanti saya kirim lewat Baik, YouTube. makasih Pak. Ya. Jadi tetap akan saya buatkan soal di leads, terus nanti kamu tinggal baca. Jadi kurang lebih korelasinya dengan video ini ada gitu ya. Jadi eh, ya tinggal kalian korelasikan dan catat gitu, intinya apa. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan kamu tanyakan langsung dan kayak gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya, apakah eh, absensi sudah diinput? Belum diinput. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kalian punya masalah dengan absen di kelas saya, sampaikan aja lewat WA Japri, nanti kita cari solusinya. Kayak gitu ya. Apakah misalkan kalau terlalu banyak ya harus digantikan tugas. Kalau misalkan cuma satu dua, nanti saya bisa perbaiki gitu. Saya harap sih nggak ada ya sampai yang 5 gitu, nggak. Itu ya. Jadi belum disinkron, tetapi nanti akan saya perbaiki. Misalkan saya update. Kalau misalkan dari kalian absennya lebih dari 4, jadi nilainya nggak bakal keluar itu. Nah, itu tolong di WA aja saya gitu, agar gimana-gimana gitu ya. Yang penting kamu UTS-nya ada, UAS-nya ada, terus udah gitu kamu masuk di dalam kelompok gitu sih. Ya, UTS ada,
UAS ada dan situ semuanya terkait dengan di kelompok. Ya, masih banyak yang itu loh, yang padahal lagi berlangsung ini. Mohon. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Bang, izin bertanya untuk presentasinya diupload di Google Drive atau YouTube atau gimana, Bang? Di YouTube. Jadi nanti ketua kelas masing-masing kelas yang akan mengkoordinasi link YouTube-nya apa. Jadi saya mendapatkan laporan eh, presentasinya di link YouTube-nya gitu. Nah, untuk tetap juga nanti link YouTube-nya kamu masukin ke hasil output di UAS-nya ya, artikel dengan link YouTube-nya kayak gitu. Jadi ketua kelas akan membantu memastikan semua udah ngirim kayak gitu sih. Oke. Terima kasih, Bang. Ya, silakan Ica. Bang, saya mau nanya, jadi kan kelompok saya kan membahas tentang pilgub gitu ya, Bang. Apakah itu bisa dijadikan isu dan mungkin ada kayak syarat buat jadi isu gitu nggak, Bang? Nggak ada sih kalau syarat buat jadi isu tidak ada. Syaratnya adalah komentarnya harus 2.000 gitu aja sih. Kombinasi atau satu gitu. Nah, untuk Berat, silakan. berarti kalau misalnya isu yang saya bilang itu tetap bisa ya, Bang? Bisa, bisa, bisa. Tapi Baik, tapi silakan dibahas dulu isunya apa ya gitu. Ya isunya misalkan isu pilgub gitu aja atau hal janji-janji calon-calon pilgub ya gitu sih isunya gitu. baik, Bang, terima kasih. Ya sama-sama. Ya silakan. Masih adakah pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini, UAS, absen dan lain-lainnya? Kalau tidak ada, nanti silahkan. eh, Bang, aku hmm, izin bertanya. ya silahkan. Nah, yang tugas pengganti buat yang Rabu ini gimana? Hmm. Atau nggak usah ada? Eh, yang Rabu ini nggak ada kayaknya. Maksudnya eh, itu udah dua kan? Tugas kalian udah Oh, oke, oke yang kita. tugas penggantinya adalah video apa presentasi. Seharusnya kalian udah presentasi seharusnya gitu. Dan UASnya itu seharusnya kalian menulis artikel gitu. Kayak gitu sih. Jadi dia dijadiin Oke, Bang. satu sih. Nah, jadi saya tadi gitu. Wah, kalau misalkan seharusnya dikasih tutorial nih gitu. Tapi kayaknya mereka bisa sih, seharusnya sih bisa ya gitu. Walaupun tadi ada kawan-kawan kayaknya agak susah gitu. Nah, itu eh, kayaknya sih ya 50-50 ya. Saya tidak bisa menilai apapun. Tapi melihat antusias kalian untuk mempelajari ini cukup baik. Kayaknya walaupun susah, kalian bisa melakukannya. Nah, itu kurang lebih kalau dihitung dari sekarang ada waktu sekitar 2 minggu sih untuk sampai mengumpulkan semuanya. Tapi menurut saya jangan dihitung 2 minggu karena kalian harus ngerjain tugas-tugas yang lain kan gitu ya. Jadi eh, saya kira sih 2 minggu udah cukup. Jika dalam jangka waktu itu kalian masih butuh waktu, silahkan kabari saya nanti akan saya atur supaya bisa diperpanjang gitu waktu pengumpulannya. Setahu saya UAS itu 2 minggu kalau nggak salah kan, ya kan? Eh, jadi totalnya sebenarnya 3 minggu gitu. Ada minggu tenang, ada gitu ya, ada UAS yang dijadwalin kayak gitu dan jadi waktunya ada 3 minggu. Tapi menurut saya eh, mohon diitukan ya, diatur sebaik mungkin karena kalian nggak cuma ngerjain satu tugas ini, ada tugas-tugas yang lain gitu yang harus kamu kerjakan. Ya, berarti sekiranya masih ada 2 TM betul, masih ada 2 TM ya juga. Yang kayaknya saya nggak akan saya anggap semuanya masuk sih. Nah, ini yang harus hati-hati. Saya yang harus hati-hati karena takutnya ada di antara kalian yang absennya kebanyakan tuh gitu. Nah, itu harus ini kan. Coba Jesslyn ada nggak di sini? Ada itu. Jesslyn Ada ada. Bang Terus satunya lagi siapa ya? Jesslyn, ketua kelasnya. Arya kalau nggak salah ya. Arya, iya Arya. Nah, jadi Arya sama Jesslyn nanti mohon koordinasi
kalian, jadi yang absennya bermasalah boleh lapor ke ketua kelas, boleh juga ke saya, gitu sih ya. Itu aja sih. Jadi saya nanti akan cek lagi gitu. Wah ini eh, apakah gimana gitu ya. Kalau nggak salah ada tuh, ingat saya anaknya jarang masuk. Anak radio kalau nggak salah dia setelah UTS nggak nongol-nongol tuh. Nah itu harus hati-hati tuh. Siapa ya saya lupa ya. Nanti dah kita lihat ya. Arya sama Jalisin mohon bantuannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya kira sudah cukup ya terkait dengan tugas kalian. Tugas penggantinya adalah membuat video sampai itu ya, dan nanti tugas UASnya membuat artikelnya. Nah, artikelnya ketentuannya itu akan saya tulis di Leads ya, dan tentu eh, saya harap kalian sudah bisa menulis dengan baik sehingga dan itu boleh dibantu dengan ChatGPT gitu. Nanti akan menjadi suatu input yang baik buat adik kelas kalian tahun depan. Semoga sehat, semoga lancar menjalani UAS dan juga semoga saya harap kalian semua lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih, selamat malam. Kalau gitu ya, saya undur diri. Adios. Makasih, Bang. Makasih Bang Sama, Jack. sama-sama, Baik, Bang. sama-sama, Arif, Makasih, Bang. sama-sama. Saya akan matikan recordingnya dan nanti akan saya kirim linknya unlisted ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.